Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Kamis 24 November 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR, dan doa kita akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dengan tema Jangan Berhenti Berharap. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami masing-masing. Kami juga bersyukur untuk sapaan sabdamu yang selalu kami renungkan setiap hari. Kami mohon semoga melalui sabdamu yang senantiasa kami renungkan ini memampukan kami untuk selalu percaya dan semakin beriman kepadamu, terutama dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kami. Dikau Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28 tentang runtuhnya Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembebasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan, berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini.
sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, jangan berhenti berharap. Titik pengharapan utama bagi orang beriman adalah Tuhan mereka. Jika itu disertai dengan usaha yang tak kunjung henti, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, para sahabatku, dua hal penting yang Yesus bicarakan dalam warta gembira hari ini. Yang pertama, Ia berbicara tentang sesuatu yang menakutkan, yakni tentang keruntuhan Yerusalem. Dan yang kedua, Yesus memberitahu kepada kita tentang akan ada penebusan, akan ada pembebasan. Kedua hal tersebut tentunya mendorong kita pada sebuah pandangan yang pasti bahwa di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus tidak akan ada yang sia-sia. Yang dituntut dari kita hanyalah sebuah pengharapan. Yesus tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Kita hanya perlu percaya padanya. Jangan berhenti berharap. Tentunya pertama-tama kita tujukan pada Yesus yang selalu menyertai hidup kita. Dia telah berjanji pada kita, pada siapapun yang percaya padanya, bahwa Ia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Dan pada akhir zaman itu, Dia telah menyediakan tempat keselamatan bagi kita semua. Jangan berhenti berharap tidak berarti dalam sekejap kita terbebas dari setiap tantangan dan penderitaan. Masalah, cobaan, kegagalan, apapun yang kita alami, hendaknya kita terima sebagai bagian dari dinamika hidup yang harus kita jalani, yang harus kita lewati. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, jangan berhenti berharap. Artinya, kita harus berani dan siap menerima setiap pengalaman hidup dalam dan bersama dengan Tuhan. Wajar-wajar saja jika kita kadang-kadang merasa ingin menyerah. Itu sangat manusiawi. Kadang-kadang kita merasa lelah berjuang. Itu sangat wajar. Dan disinilah sebenarnya saatnya kita berkata pada Yesus apa adanya. Misalnya, Tuhan, saya sudah minta kepadamu terus-menerus, tetapi Engkau tidak mengabulkannya. Saya sudah lelah meminta. Jadi sekarang terserah padamu. Engkau mau mengabulkan atau tidak, saya pasrah. Inilah sikap iman yang sungguh dihayati jika orang sampai pada tahap pasrah, berserah, bergantung pada Yesus adalah sumber kasih, sumber cinta, sumber pengharapan kita. Kita pasrah tidak berarti kita menyerah. Ingat bahwa kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah dalam arti tidak mau berjuang apapun lagi. Itu Tuhan tidak suka dari kita. Saat kita pasrah, kita merasa tak berdaya, kita harusnya segera bangkit lagi dan katakan pada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan keruntuhan terjadi pada diriku. Jangan biarkan keruntuhan terjadi pada keluargaku. Jangan biarkan keruntuhan terjadi pada kesehatanku.
Jangan biarkan keruntuhan itu terjadi pada seluruh hidupku. Bapak, Ibu, para sahabatku, bagi kita yang sedang dalam beban hidup yang berat, atau yang sedang membutuhkan berkat khusus dari Tuhan, mari kita pejamkan mata, menundukkan kepala, dan kita berulang-ulang katakan pada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan keruntuhan terjadi pada diriku. Jangan biarkan keruntuhan terjadi pada keluargaku, pada anak cucu, pada kesehatanku, pada semua yang Engkau tanggungkan kepadaku. Biarlah kemenangan-Mu yang terjadi pada diri kami. Kita ulangi lagi. Katakan pada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan keruntuhan apapun terjadi pada hidupku, keluargaku, pekerjaanku, kesehatanku, dan segala yang berhubungan dengan hidupku. Biarlah kemenangan-Mu terjadi pada hidupku. Ulangilah kata-kata ini dalam seluruh perjuangan hidup kita hari ini, dalam situasi apapun yang kita alami, dalam seluruh hari ini, ataupun dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Damai dan sukacita Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk orang-orang yang sedang kehilangan pekerjaan dan sampai saat ini mereka masih mencari-cari. Semoga ya Tuhan, Engkau boleh hadir bersama mereka, membuka jalan keluar bagi mereka, dan memberikan kepada mereka semangat untuk selalu berusaha dan berjuang mencari jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.